Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tania Rizkita dengan NIM 23305111053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS kelompok 3 dengan tema My Health Notes atau catatan kesehatan. Jadi, untuk memulai proyek My Health Notes ini, langkah awalnya itu kita men-setup environment dan menginstal dependensi supaya tim kita itu bisa langsung membangun fitur-fiturnya. Nah, kami juga menggunakan Expo CLI karena cepat untuk prototyping dan mudah dibagikan karena ada kode QR-nya juga. Nah, Expo ini itu seperti alat yang siap pakai. Jadi, untuk aplikasi mobile ini tanpa perlu konfigurasi rumit seperti yang diperlukan di React Native biasa. Nah, kita jadi bisa langsung fokus kepada ide aplikasi kesehatan, yaitu mencatat tekanan darah, mood harian, atau langkah kaki. Langsung aja untuk yang pertama itu, langkah awalnya itu kita itu membuat project. Nah, saya memulai dengan perintah yaitu npx create expo app my health notes di terminal. Jadi, perintah ini itu seperti memesan template aplikasi kosong. Jadi, Expo itu secara otomatis membuat folder proyek dengan file dasar seperti app.js dan paket JSON. Nah, jadi ini itu lebih lebih mudah gitu. Untuk proses yang kedua itu kita menginstalasi dependensi navigasi dan utilitas dengan perintah expo install at React Navigation atau native at React Navigation bottom tabs at React Navigation stack. Ini adalah paket untuk membuat menu bawah tabs yang navigasi antar halaman atau stack seperti tombol beranda dan catatan di aplikasi. Jadi ini itu seperti sistem pintu di rumah kita. Tabs ini seperti pintu utama, stack seperti pintu tambahan untuk masuk ke ruangan yang lebih detail. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu adalah perintah expo install React Native Screen React Native Save Area Context. Nah, paket ini itu memastikan layar aplikasi tampil benar di berbagai ponsel termasuk yang punya Note seperti iPhone. Nah, tanpa ini UX bisa terpotong atau tidak pas gitu. Lalu untuk dependensi yang selanjutnya itu ada Expo Install React Native Asynchron Storage yaitu untuk menyimpan data lokal seperti catatan kesehatan Anda ya tanpa perlu internet. Nah, ini juga seperti kotak penyimpanan di ponsel yang tidak hilang saat aplikasi ditutup. Selanjutnya ada perintah Expo Install React Native Vector Icon Expo Vector Icon. Ini itu fungsinya untuk menambahkan icon seperti icon hati untuk mode atau icon langkah untuk aktivitas. Jadi ini itu membuat aplikasi terlihat lebih menarik dan profesional, tidak terlalu polos gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu ada Expo Install, Expo Blur, Expo Linear Gradient. Nah, ini itu fungsinya untuk efek visual keren seperti blur atau agak kabur gitu dan gradien warna yang membuat kartu catatan terlihat seperti buram gitu, tetapi dengan warna tema sesuai yang saya buat yaitu warna biru muda dengan kuning. Nah, ini tuh sangat penting juga untuk desain kita itu menjadi lebih modern dan enak dipandang gitu. Lalu selanjutnya ada npm install expo Google Fonts, Vovin Expo Font, yaitu mengunduh font Vovin yang elegan dan mudah dibaca. Jadi teks yang di aplikasi itu terlihat konsisten dan menarik. Jadi tidak beda-beda gitu. Selanjutnya itu adalah kita langsung mungkin untuk mengunduh dependensi hanya hanya segitu. Selanjutnya itu untuk struktur awalnya itu jadi kita itu membuat folder yaitu yang bernama src. Ya, src ini sebagai rumah utama kode. Lalu ada subfoldernya juga. Nah, kita itu membuat src. Nah, ini itu seperti rumahnya utama dari kode. Lalu juga ada subfolder bernama components. Nah, itu untuk bagian UI. Untuk bagian UI seperti tombol dan navigasi. Nah, untuk aturan perpindahan halaman halaman ini seperti menyusun rumah atau
Jadi kayak kita disusun dalam folder src gitu ya. Lalu untuk navigasi ini seperti pintu yang bisa berjalan-jalan antar ruangan gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena React Native Navigation itu untuk alur screen atau tabs dan stack yang memungkinkan pengguna berpindah dari beranda ke daftar catatan dengan mudah. Jadi kita dapat berpindah dari home ke notes gitu. Selanjutnya itu ada asynchronous storage, yaitu untuk praktikal lokal, yaitu data itu tersimpan di dalam ponsel. Jadi catatan kesehatan kita aman ketika offline. Nah, ini tuh cocok untuk yang sering berjalan-jalan seperti kita yang berpergian tanpa wifi gitu ya. Lalu itu ada export Buddha dan tema untuk efek glass morphism. Jadi membuat aplikasi ini terlihat lebih premium. Dan ada juga untuk font custom, yaitu yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, jadi mungkin untuk step yang ini itu sudah berjalan ya dengan mulus. Jadi semua toolnya juga sudah siap sehingga timnya itu bisa fokus di UI, navigasi, dan logika penyimpanan. Jadi bisa dibayangkan juga ya kalau tanpa Expo kita mungkin butuh seharian untuk step ini, tapi dikarenakan ada Expo Star App ini jadi sudah bisa live di emulator juga. Ini seperti jadi memasak siap saji gitu, jadi lebih mudah. Mungkin untuk penjelasan dari saya hanya cukup sekian, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai komponen dan state. Perkenalkan, nama saya Joki Rifki Priyatna. Saya bertanggung jawab merancang komponen UI utama dan mengatur state lokal agar UX terasa mulus dan intuitif. Komponen ini seperti blok Lego yang bisa disusun ulang. Misalnya kartu catatan yang saya buat bisa dipakai di beranda atau di daftar notes. State lokal memastikan input pengguna langsung terlihat seperti saat Anda ketik judul catatan dan langsung muncul di layar tanpa delay. Eh, Adapun komponen yang saya buat, yang pertama ada Card.js. Nah, komponen ini berfungsi sebagai wrapper glass morphism menggunakan Expo Blur dengan border radius besar, misalnya 20 px dan shadow halus untuk efek 3D. Ini reusable. Artinya bisa dipakai untuk semua kartu seperti kartu tekanan darah di beranda, di beranda. Bayangkan ini sebagai bingkai foto yang bisa dipindah-pindah. Tanpa card, setiap kartu harus dibuat ulang dari nol. Selanjutnya ada button custom.js. Nah, komponen ini berfungsi agar tombol dengan efek ripple di Android, seperti gelombang air saat ditekan dan opacity di iOS, tombol sedikit transparan. Reusable untuk tombol simpan atau tambah. Ini membuat interaksi terasa responsif, seperti tombol di app bank yang langsung bereaksi. Selanjutnya ada noteitem.js. Nah, komponen ini berfungsi agar item list yang menerima prop seperti title, tekanan pagi, date 12 Januari 2023, icon hati, dan summary ringkasan teks, menggunakan use navigation untuk membuka note detail saat diketik atau diketuk. Ini seperti kartu nama di daftar kontak. Props membuatnya fleksibel tanpa hardcore data. Selanjutnya ada Note List Screen JS. Nah, komponen ini berfungsi agar menampilkan daftar notes dalam playlist daftar scrollable. Memanggil note item untuk setiap item. Jika kosong, tampilkan pesan belum ada catatan. Ini seperti halaman daftar belanja yang otomatis update saat tambah item. Selanjutnya ada add note screen.js. Nah, komponen ini berfungsi agar form tambah note dengan input judul dan deskripsi menggunakan useState. Dengan input judul dan dengan
Selanjutnya ada add_node_screen.js. Komponen ini berfungsi agar form tambah node dengan input judul dan deskripsi menggunakan useState untuk menyimpan input sementara, menyimpan via utils, lalu masuk ke file storage.js dan kembali ke layar sebelumnya. Bayangkan ini sebagai formulir online yang langsung simpan tanpa refresh halaman. Yang terakhir ada homescreen.js. Nah, komponen ini berfungsi agar ringkasan harian dengan kartu tekanan darah, mood, langkah, dan jumlah catatan. Plus tombol tambah cepat. Ini seperti dashboard kesehatan pribadi yang memberikan gambaran cepat tanpa perlu buka detail. Untuk state dan UX patternnya, saya menggunakan useState untuk input form, misalnya state untuk judul catatan. Nah, list note, array yang update saat menambah dan loading flags atau icon loading saat simpan. Ini seperti variabel di kalkulator karena tanpa state input hilang saat layar berubah. Selanjutnya saya juga menggunakan use effect untuk efek samping kecil seperti animasi fade in saat buka app untuk simulasi update langkah. Misalnya angka langkahnya itu naik perlahan. Ini memastikan UI dynamics bukan statis. Kontrol input ya, selanjutnya ada kontrol input yang jelas. Placeholder seperti masukkan judul catatan dan validasi minimal, judul wajib panjang maksimal 100 karakter. Nah, ini mencegah error seperti form kosong yang tidak bisa disimpan. Selanjutnya ada modularitas. Semua komponen dibuat kecil-kecil agar mudah dipindah. Misalnya car bisa dipakai di profil screen. Ini seperti modul rumah siap pakai, hemat waktu dan mengurangi bug. Untuk bagian props dan navigasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali. Di sini saya mengatur navigasi aplikasi sehingga transisi antar layar cepat dan logis. Kita menggunakan kombinasi stack plus button tab. Bayangkan navigasi seperti system lift di mall, tab seperti lantai utama, beranda atau catatan, stack seperti naik ke lantai atas. Untuk detail ini memastikan pengguna tidak tersesat dan data mengalir lancar atau halaman. Struktur navigasi yang saya buat yaitu di sini ada src navigation my navigator. Di sini untuk filenya. Stack utama dimulai dari splash, layar pembuka, ke main button tabs, lalu ke add note atau note detail. Ini seperti alur cerita mulai dari intro, masuk ke menu utama, lalu cabang ke fitur spesifik. Untuk yang kedua, src navigation button tabs di sini. Button tab navigator dengan tab home, notes, profile, styling tab, bar rounded, bulat di sudut, shadow dan active tint warna biru saat aktif. Ini membuat tab terlihat modern seperti di Instagram. Cara komponen berinteraksi, note item pakai use navigation untuk navigate ke note detail dengan data seperti ID, title, date, summary dari home notes, tombol plus tambah. Panggil navigation, note navigasi, add note, splash screen pakai navigation, reflect main setelah animasi seperti ganti halaman tanpa tombol back. Untuk prop follow and pengiriman data, komponen presentasional, note-item dan card hanya terima prop data dari luar dan panggil callback atau navigation bukan akses storage langsung. Ini membuatnya reusable seperti komponen yang bisa dipakai di app lain tanpa ubah kode. Untuk note detail, menerima data via route param sehingga detail ditampilkan cepat tanpa fetch ulang. Bayangkan ini sebagai kirim paket, data dikirim langsung bukan ambil dari gudang. Contoh kalimat demo diperpanjang. Sekarang saya ketuk card catatan dan kita navigasi ke halaman detail menggunakan use navigation. Ini seperti klik di link di website yang buka halaman baru. Navigasi memakai stack sehingga detail muncul di atas tab bar tanpa mengubah posisi tab seperti overlay di game yang tidak ganggu gameplay. Ini memastikan alur logis dari daftar ke detail lalu back dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik,
selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, Sebelumnya saya Fikran Pranvariansyah. Langsung saja kita langsung ke penjelasan. Oke, di sini saya membuat servis untuk menyimpan dan mengambil data catatan agar UI terpisah dari logika data dan memastikan hook dipakai secara benar di seluruh screens. Hook seperti alat multifungsi, use state untuk ingat data, use effect untuk efek otomatis. Ini membuat app efisien seperti mesin yang otomatis update tanpa input manual. Lalu alur data, add note, load notes, lama, tambah baru depan, simpan ulang, note screen, load, start, focus. Use focus effect untuk update real time. Note di tab, pakai params, fact by ID jika perlu. Hooks yang digunakan dan kenapa diperpanjang. Use state untuk input from notes array. Loading seperti memori kalkulator yang ingat angka. Use effect untuk animasi splash atau inisialisasi font. Use font di apps.js otomatis dijalankan saat komponen mount. Use focus effect. Load notes setiap note screen focus seperti refresh otomatis saat buka tab. Use navigation di komponen untuk navigasi tanpa prop drilling kirim data berulang. Use font muat Poppins di apps.js untuk konsentrasi UI. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara memakai platform mobile ini. Pertama-tama di CMD kita mengetik npx expo start. Lalu nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita klik yang localhost. Saya localhost. Nah, nanti akan langsung ke tampilannya seperti ini, ke tampilan awal ya. Jadi ini tuh tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita tekan get started. Nah, di sini akan ada langsung menampilkan menu ya. Dan catatan. Nah, caranya kita bisa di sini kita bisa menambahkan catatan yang ingin kita buat. Misalkan ya. Add new note. Nah, masukkan judul. Misalkan kita ingin mengatur tidur. Judulnya tidur teratur. Lalu di sini kita bisa mengedit tanggal. Terus kita bisa memilih prioritas. Kita bisa memilih status, kita pilih berjalan. Kita di sini bisa menulis catatan, misalkan semangat hidup sehat. Kita bisa simpan catatan. Nah, nanti langsung tersimpan di sini. Nah, kita bisa melihat nih si catatannya, bisa juga diedit. Nah, bisa diedit lagi dan juga bisa dihapus. Lalu di sini ada tampilan profile. Di sini tampilan profile seperti ini ya. Jadi menampilkan profil-profil kita, terus beberapa catatan yang sudah kita buat. Mungkin seperti ini saja ya untuk penjelasan demo penggunaan cara menggunakan platform mobile ini.
Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mendemokan platform mobile ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.